Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, selamat pagi. Kita mengucap syukur jika pada pagi hari ini kita masih boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama merayakan tentang kebaktian Tuhan Yesus. Kita sama-sama merenungkan betapa besar pengorbanan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita. Betapa mulia pengorbanannya, betapa besar kasihnya terhadap kita semua manusia ciptaannya. Kita layak untuk memujinya, kita layak untuk menyembah Dia. Dan kau
Engkau mau mati di kayu salib untuk menghapuskan segala dosa-dosa kami. Betapa mulia, betapa besar kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Engkau mati di kayu salib, darah-Mu tercurah bagi kami. Bahkan begitu banyak penderitaan yang Kau hadapi untuk menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau rela dihina, Engkau diludahi, bahkan Engkau dicambuk. Itu semua Engkau lakukan untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu kepada kami di kayu salib. Berkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami, boleh itu menjadi persembahan kami yang sempurna, yang mulia di hadapan Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang rasanya kita bisa berkumpul di sini semuanya dengan keadaan sehat. Sekarang kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian yang menyatakan bahwa hanya karena anak darah domba Allah kita boleh diselamatkan. Amin. Keselamatan dan kuasa yang
persilahkan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian atau pengalaman selama 1 minggu ini. Kami persilahkan. Ya, baiklah kalau tidak ada, tetapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan tetap ada bagi kita selama 1 minggu ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah pujian pada satu bukit. Kulihat salib-Mu
di surga, terima kasih Tuhan. Pujian ini mengingatkan kembali bahwa pengorbanan Tuhan Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya terus akan dikenang orang. Kami juga Tuhan, pada saat kami menaikkan pujian ini, kami melihat kembali pengorbanan Tuhan. Bagaimana penderitaan Tuhan Yesus disalib. Karena itu Tuhan, kami melihat kembali bahwa penderitaan kami bukan seberapa dibandingkan dengan penderitaan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan juga akan kami bahas, biarlah Tuhan juga yang menolong kami. Roh Kudus yang bekerja Tuhan, sehingga boleh hati kami dikuatkan kembali, boleh hati kami diteguhkan kembali, sehingga kami tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pada saat ini kita minggu yang lalu telah membahas tentang nubuatan dengan Yesaya pasalnya yang ke-53. Bagaimana nubuatan-nubuatan itu digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Nah, kita mau melihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus. Ada pada saat perjalanan Tuhan Yesus, pada saat dia lahir, pada saat dia pelayanan, bagaimana dia memberi contoh dan teladan. Bahkan kalau kita lihat di kayu salib, bagaimana Tuhan menepati janji-janji itu. Bahkan di sana dikatakan Tuhan menggenapi nubuatan-nubuatan Allah. Ya, Tuhan Yesus menggenapi nubuatan. Di sini akan kita bahas tentang 7 perkataan Yesus dari kayu salib. Saya rasa ini 7 perkataan ini kalau kita renungkan, kalau kita hayati, inilah bukti bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Ini adalah kuncinya. Yang pertama adalah kalau kita lihat perkataan yang pertama ialah Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ini dalam Lukas 23 ayat 34. Ini bagaimana mereka membuang undi. Kenapa Yesus mengatakan ampuni mereka atas perbuatan-perbuatan mereka? Ini adalah suatu yang dikatakan nubuatan yang harus dipenuhi. Karena apa dikatakan di sana dalam Mazmur 22 ayat 16 dikatakan, sebab anjing-anjing ya mengerumuni aku, gerombolan ya penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini dalam bagaimana Yesus melihat apa yang telah dinubuatkan di Mazmur itu dipenuhi di sana. Bagaimana Tuhan Yesus di sana boleh dikatakan dikelilingi oleh orang-orang jahat yang tidak mengerti apa yang mereka lakukan sebenarnya. Sehingga karena segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Nah, sekeliling salib itu mereka adalah boleh dikatakan mereka menonton penyiksaan itu, mereka tonton. Ini luar biasa. Mereka Yesus itu dibuat sebagai tontonan. Enggak ada perasaan dalam diri mereka, perasaan sedih enggak ada, perasaan iba enggak ada. Mereka menonton. Mungkin ada juga yang bertepuk tangan atas penderitaan Yesus. Mungkin juga ada yang tertawa, ada yang sinis. Ini adalah nubuatan yang dipenuhi oleh Yesus. Dikatakan di sana ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini yang terjadi. Ini yang disaksikan oleh Yesus di atas kayu salib. Mereka melihat, mereka diundi jubahnya, dibagi siapa yang menang. Inilah yang terjadi pada saat itu.
Sehingga apa yang mereka perbuat sebenarnya mereka enggak mengetahui. Karena itu Yesus katakan, ampuni mereka Bapa. Satu hal ini alasannya. Bagi orang-orang jahat, bagi orang-orang yang menghina dia, yang tadinya memukul dia, dia katakan ampuni mereka. Ini suatu perkataan yang luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan Yesus, di sana boleh dikatakan dia memberi pengampunan. Luar biasa. Sudah disakiti. Nah, kalau kita melihat di sini, meskipun ketidakpedulian mereka, kalau kita lihat akan kebenaran Allah, menjadikan mereka tidak pantas menerima pengampunan. Sebenarnya kalau kita lihat, mereka tidak pantas menerima pengampunan karena kejahatan mereka. Istilahnya di sana tidak ada lagi, kalau kita lihat hukum di sana. Karena proses yang dilakukan oleh kepada Yesus, hukumnya sangat cepat. Kalau di sini, kalau kita lihat ini adalah melanggar HAM. Enggak ada kesempatan untuk membela diri. Tetapi apa dikatakan? Doa Kristus di tengah-tengah ejekan mereka adalah ungkapan kasih yang tak terbatas. Itu rahmat anugerahnya. Ya, tidak terbatas. Karena itulah dikatakan sebelum Tuhan Yesus ditangkap, sebelum Tuhan Yesus disalib, dia berdoa supaya berkat, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi kehendakmu yang jadi. Ini pernyataan doa Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Nah, saya rasa ini juga diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana orang lain menyakiti kita, bagaimana orang lain membunuh kita, bagaimana orang lain merampas hak kita. Nah, disitulah kita ungkapkan ampuni mereka, Bapa. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kita lihat saat ini. Seluruh gereja dijaga. Karena ada peristiwa bom yang ada di Makassar. Banyak saat ini. Tetapi disitulah kita bisa ampuni mereka Bapa. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka berbuat katanya mereka akan masuk surga. Tetapi satu hal kita lihat. Di sana mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini alasannya. Jadi kalau ada yang menyakiti kita, kita katakan ampuni. Dia nggak tahu apa yang dia perbuat ke saya. Sebenarnya saya juga sudah sakit hati ini gitu ya kan. Tapi ampuni mereka Tuhan. Inilah dasarnya. Inilah nubuatan yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 22. Tuhan genapi di kayu salib. Jadi pertanyaannya, itulah yang perlu. Yang kedua, apa yang dikatakan di sini? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini peristiwa di mana pada saat itu ada dua orang penjahat disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ya. Kalau kita melihat di sana, dalam bagian ini Yesus meyakinkan salah satu penjahat di kayu salib bahwa ketika dia mati, dia akan bersama dengan Yesus ke surga. Apa alasannya? Kenapa kepada seorang yang dikatakan dia akan bersama-sama dengan Yesus di surga? Apa alasannya? Kenapa yang pada satu orang ini dia tidak mengatakan itu? Karena yang satu ini tetap tidak tahu apa yang dia katakan, dia perbuat. Padahal mereka sama-sama disalib. Apa dikatakan? Kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan juga kami. Bagi orang yang mengejek,
bagi orang yang menghina dia, bagi orang yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dia tidak mau berbicara. Yesus tidak mau berbicara kepada semua orang. Pada penjahat yang disalib yang satu itu, dia tutup mulut. Gak mau dia bicara. Pada saat Pilatus mengatakan, dia gak mau berbicara. Jadi orang ini, Tuhan Yesus tertutup mulutnya tertutup bagi orang yang tidak mau mendengarkan dia. Tetapi bagi yang seorang ini, penjahat yang satu ini, kalau engkau supaya ingat aku. Pada saat itulah dikatakan oleh Yesus. Di sini kalau kita menyaksikan, jaminan ini diberikan di saat menjelang kematian. Si penjahat telah menyatakan imannya kepada Yesus, mengaku Yesus sebagai Mesias. Yang satu ini mengakui Yesus sebagai Mesias. Langsung dijawab oleh Tuhan. Siapa yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan, langsung Tuhan berbicara. Tidak ada. Bagi orang-orang yang tidak, Tuhan gak bicara. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, dia berbicara. Hari ini juga dikatakan. Ini satu hal yang Lukas ini. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah aku. Ini penjahat yang satu. Yesus ingatlah aku. Apakah engkau datang sebagai raja? Ya, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus ini. Ya. Perkataan Yesus, ingatlah aku, ini yang dikatakan. Berarti ada dia satu pengakuan bahwa Yesus itu datang sebagai raja. Dia mengamati. Pasti penjahat yang satu ini pada saat Yesus ada, pasti ada dia. Sehingga dia mengenal Tuhan. Mungkin pada saat Tuhan Yesus berkhotbah di bukit dan memberikan 5.000 orang makan, dia hadir di sana. Sehingga ada pengenalannya. Titik akhir dikatakan di sana, Yesus ingatlah aku. Ya inilah asalnya. Kenapa penjahat yang satu ini dia mau bersama-sama dengan Tuhan? Ini alasan. Karena ingatlah aku. Jadi kalau kita senantiasa mengingat Tuhan, Tuhan Yesus yang mati di salib, nah ingat. Inilah dikatakan Yesus menyambut. Ya kan? Yesus menyambut. Ini perkataan yang kedua kalau kita lihat. Yesus tetap di dalam penderitaannya di kayu salib. Tangannya telah dipaku dikatakan dalam mulut. Kakinya dipaku. Tetapi toh dia mau berbicara kepada penjahat ini. Engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Luar biasa. Ya kan? Yang ketiga dikatakan di sini. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes, di sampingnya ia berkata kepada ibu, ini anak. Kemudian katanya kepada muridnya ini, inilah ibumu. Dan sejak itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ada Yesus di sana menunjukkan dia sangat peduli. Di tengah-tengah penderitaannya dia masih melihat, ibu ini anakmu yang sudah menderita. Bagaimana satu perasaan seorang ibu pada saat anaknya itu disalibkan. Dia diejek, dihina di sana. Sehingga pasti seorang ibu hati
hatinya di sana bisa hancur. Dia meneteskan air mata. Bagaimana melihat penderitaan? Ya kan, ini satu hal. Pasti ada satu. Tetapi di dalam penderitaan ibunya, Yesus memperhatikan. Bahkan dikatakan Yesus menitipkan ibunya kepada saudara yang dikasihinya. Itu Yohanes di sana dikatakan. Di sini. Dalam ayat ini, sebelum kematiannya, Yesus sebagai anak yang mengasihi ibu manusiawinya memastikan agar ibunya itu ada yang mengurus. Di sana ada pesan. Sampai apapun dia menitipkan ibunya supaya ibunya ada yang mengurus. Ini tanggung jawab. Kenapa? Karena kalau kita melihat seperti yang kemarin itu, bagaimana dikatakan setelah Yesus dewasa, Yusuf tidak nampak lagi. Suami Maria tidak nampak lagi. Nah, Yesuslah menggantikannya. Yesus bertanggung jawab akan saudara-saudaranya juga ibu angkatnya. Nah, kalau dikatakan ibunya di sana, dia menitipkan. Dia tetap memperhatikan ibu. Ini satu hal pelajaran yang diajarkan oleh Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pada saat kita sudah menjadi dewasa, kita tidak peduli kepada orang tua kita? Ini satu hal. Tidak lagi merasakan bagaimana penderitaan orang tuanya pada saat itu. Pada saat Anda umpamanya dikandung selama 9 bulan, dibawa kemana-mana, mungkin ada penderitaan yang dialami. Tetapi setelah Anda besar, Anda tidak peduli lagi dengan ibu. Yesus peduli. Kadang-kadang gitu kan, lupakan ibunya, lupakan orang tuanya. Bahkan karena itu ada cerita maling kundang gitu kan. Ada cerita-cerita, boleh dikatakan cerita rakyat, yang sampai dikatakan ibunya mengutuk. Ini ada satu hal. Bahkan juga penampilan ibunya, dia malu berjalan dengan ibunya. Ibu saya kolot katanya, apalagi ada pacarnya yang ganteng kan, jangan usah lihat gitu. Itu siapa? Ada juga yang di sana, itu pembantu saya katanya. Ini lebih sadis. Ini yang terjadi. Tetapi bagaimana supaya kita menyadari supaya kita memperhatikan orang yang melahirkan kita. Sama dengan Yesus. Dia memperhatikan orang yang melahirkan dia. Dia menitipkan. Nah, ini pelajaran bagi kita supaya kita jangan lupa kepada orang tua kita. Hormatilah orang tuamu. Ini satu hal. Ini 10 firman Tuhan satu kan. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan. Ini kita perhatikan orang tua kita. Ya kadang kita bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Kadang orang tua kita enggak hanya membutuhkan uang, membutuhkan perhatian sebenarnya. Yesus memperhatikan di tengah-tengah penderitanya. Yesus memperhatikan ibu. Artinya ini satu hal yang dinubuatkan oleh Yesus. Karena itulah Yesus mengatakan, ibu ini anak. Ya kan? Atas mana kita mengasihi orang tua kita? Kadang-kadang orang di Sumatera sana mengasihi orang tua itu kalau sudah mati. Dibuat kuburannya bagus-bagus. Waktu hidup dibiarin. Waktu hidup gak peduli. Tetapi sudah mati. Ada juga katanya yang sampai ibunya mati dibuat pakai telepon ya, di kuburannya gitu kan. Udah aneh-aneh orang gitu kan.
Ya, waktu ibunya hidup nggak ada dipasang telepon di rumahnya. Setelah mati dipasang di kuburannya kan, dibikin bertingkat, dibikin marmarnya. Waktu menderita, waktu hidup ibunya hidup dibiarin aja. Ini perlu pelajaran bagi kita sebagai kita anak-anak muda. Supaya apa? Ini yang diteladankan oleh Yesus. Ya kan? Mama saya telepon. Mungkin minta uang gitu kan. Ini kadang-kadang pikiran kita. Nah kan? Selagi orang tua kita hidup, kasihilah. Berbagilah. Karena tiba saat nanti dia tidak lagi menikmati itu. Ya kan? Ini yang ketiga, yang keempat di sana dikatakan. Matius 27 ayat 46 dikatakan, mengatakan kira-kira jam 3 bersurah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Ini satu hal, penderitaan yang cukup menyakitkan. Kenapa dikatakan kira-kira jam 3 berseru Yesus? Kira-kira jam 3. Dia, kalau saya memikirkan ini, Yesus pada saat dia disalib, darahnya tercurah. Sudah berapa jam dia disalib? Sudah sangat haus dia, mungkin nanti ke-11. Dia juga sangat menderita, akhirnya dia berseru, Eli Eli lama sabachthani dikatakan. Ini juga nubuatan yang dikatakan di dalam, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini suatu pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. Kalau dia Allah, kenapa dia Allah meninggalkan dia? Padahal dia Allah. Tapi saya bilang bahwa pada saat itu Yesus 100% manusia, sama dengan kita. Itu menunjukkan bagaimana bahwa Allah adalah manusia 100%. Ya, di dalam menghadapi penderitaan. Menghadapi penderitaan ini adalah kemanusiaannya. Ya, sehingga dikatakan di sini Yesus mengungkapkan perasaannya. Ada perasaannya, karena Yesus kan, kalau kita bahas yang hari Minggu itu, Yesus juga membutuhkan makanan. Yesus juga menangis. Dia mengungkapkan perasaannya di sana, ditinggalkan Bapa ketika dosa dunia ditimpahkan kepadanya. Dosa dunia itu ditimpahkan kepadanya sehingga boleh dikatakan sangat berat untuk menanggungnya. Karya kata kepadanya, dan karena dosa begitu najis dan menjijikkan, Allah harus berpaling dari Yesus. Ini dia seolah-olah dia sendiri di sana. Seolah-olah tidak ada lagi yang memperdulikan di sana. Karena dosa itu. Kadang-kadang sudah jauh Bapak itu. Kadang kita juga seperti itu dalam hidup kita. Kadang-kadang di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah itu, kita merasa sendiri. Tidak ada yang peduli kepada kita. Kita merasakan. Tuhan juga kadang kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan ini gak peduli ke saya katanya. Saya udah beban berat ini. Saya udah berdoa tapi enggak, Tuhan gak menjawab. Kadang-kadang kita seperti itu dalam hidup kita. Merasa sendiri, gak ada peduli. Padahal orang lalu lalang gitu, gak ada yang bertanya. Perasaan itu muncul juga di tengah-tengah Yesus disalib. Sehingga katakan Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ini juga peristiwa yang sama, yang sering kita alami. Ya kan? Kadang kita sebagai suami istri, suami mulai cuek ke kita, anak-anak cuek ke kita, akhirnya kita merasa sendiri. Ya kan? Kita berdoa,
Seolah-olah Tuhan gak ada gitu. Ya, sehingga kita bersyukur. Apa ini yang saya alami ini kan? Ya, saya punya anak gak ada yang peduli. Saya punya istri gak ada peduli. Ini akhirnya merasa ada kekosongan ya, di dalam hidup kita. Ketika Yesus dibuat berdosa karena kita, dia mengalami keterpisahan dari Allah Bapa untuk hanya satu kali itu saja dalam seluruh waktu keabadian kekekalannya. Ini mengungkapkan di kayu salib. Ini sekali. Ya, ada satu perasaan yang keluar dari dirinya, dari hatinya. Ini nggak salah, karena pada mungkin kita juga mengalami seperti itu, seperti yang dialami oleh Yesus. Jadi saya memikirkan apa yang kita alami, Yesus alami juga, ya kan? Saya kasih contoh seperti pada saat Saulus ingin membunuh. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 9 dikatakan, ingin membunuh orang-orang percaya. Dia sudah mendapatkan surat dari Mahkamah Agama supaya dia bisa menangkap orang-orang yang mengikut Tuhan. Tuhan Yesus di tengah jalan menuju Damsyik di sana, Tuhan menampakkan dia. Apa yang dikatakan Tuhan? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal kalau kita lihat di sana, Saulus belum pernah jumpa dengan Yesus, belum pernah bertemu dengan Yesus. Tetapi katakan, kenapa dia katakan, mengapa engkau menganiaya aku? Ini satu bukti bahwa pada saat orang percaya dia aniaya, Yesus juga merasakan. Pada Anda, pada saat kita diejek, Yesus juga merasakan apa yang kita rasakan. Karena itu kalau dikatakan Yesus sangat peduli. Terlampau sayang kita meninggalkan Yesus karena harta di dunia. Tuhan janjikan kehidupan yang kekal. Ini juga merupakan pemenuhan dari pernyataan nubuatan dalam kitab Mazmur 22. Ya, Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dikatakan. Walaupun Yesus berseru tidak ada jawaban. Dia tidak diturunkan dari salib. Bukan datang lawan malaikat, tidak. Dia harus menjalaninya. Ini nubuatan yang dikatakan di dalam Mazmur itu. Aku cara berseru katanya, enggak ada yang menolong aku. Ya kan? Ya, kita berseru tapi enggak ada yang menolong kita ini. Yang kelima, dikatakan. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang dikatakan, yang ada dalam kitab, yang tertulis dalam kitab suci. Dikatakan, aku haus. Ini perkataan yang kelima, aku haus. Di sini menunjukkan ini sudah lewat jam 3. Ya, sudah lewat jam 3. Dia merasa haus. Karena apa? Karena pada saat pengadilan, dioper ke sana, dioper ke sini, terus sampai disalib, dia belum minum. Pada saat jam 3, dikatakan lebih. Ini pernyataannya, saya haus. Saya haus. Ini menunjukkan ke manusia. Yesus Allah itu haus juga. Kenapa?
Di dalam tubuh kita ini banyak air, harus banyak air. Kalau kurang minum, nah efeknya ada juga. Ya, di sini Yesus memenuhi nubuatannya sebagai Mesias dari Mazmur 69 ayat 21. Ya. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minuman anggur asam. Itu nubuat. Pada saat Yesus mengatakan saya haus, para prajurit itu mencelupkan dia kasih anggur asam. Bukan ini seperti air putih dikatakan, air bening ini dikasih, tapi dikasih yang asam. Ya kadang-kadang kita seperti itu. Dia meminta saya haus, tapi dikasih anggur asam. Ya, dikasih, boleh dikatakan minuman yang asam. Di sini kita bisa melihat, kadang-kadang inilah satu pelajaran dalam hidup kita. Pada saat kita merasa haus, merasa kekurangan, merasa membutuhkan sesuatu, bukan ditawarkan jalan keluar, tapi ditawarkan kepahitan. Ya kan? Kepahitan akan kita alami di dunia ini. Ya. Jadi dikatakan pada saat kita haus, karena itulah dikatakan di dalam Yohanes pasal 4, ketika perempuan Samaria ini, ketika Yesus berjalan menuju dia lewat ke Samaria, ada seorang ibu yang datang untuk mencari air, kira-kira jam 12 siang. Ibu-ibu yang lain datang pagi-pagi, tetapi ibu-ibu ini datang agak siang. Kenapa? Karena dia boleh dikatakan ada sesuatu masalah dalam hidupnya. Masalahnya apa? Dia tidak dihindari orang. Karena itu ketika Yesus datang, dia katakan, dia minta minum. Nah, setelah dia minta minum, apa yang katakan? Kalau engkau minum air yang kuberikan, engkau tidak haus lagi. Artinya bahwa Yesus itu adalah sumber air. Ya, kalau kita minum, dikatakan yang diberikan oleh Tuhan, enggak haus lagi. Pemikiran perempuan ini berbeda dengan pemikiran Yesus. Wah, ada ketertarikan. Bagaimana kamu mendapatkan air, katanya, sedangkan engkau tidak punya timba. Ya kan? Kalau begitu, kata, kalau engkau meminum air yang kuberikan, engkau tidak haus lagi. Ini apa? Terjadi dialog di sana. Ketika Yesus menawarkan hal itu, dia tertarik di sana. Bahkan Yesus mulai melihat masalah yang ada di dalam diri perempuan ini. Sehingga pada saat Yesus menawarkan minum, ada ketertarikan. Bahkan Yesus mengatakan, panggillah suamimu. Ya. Saya tidak punya suami. Karena suami yang 5 itu bukan suami saya. Nah ini perkataannya itu. Ini. Sehingga apa? Pada saat Yesus melayani dia, Yesus pada saat orang menghindari dia, Yesus datang kepada dia, ada suatu pemulihan di dalam hidupnya. Dia menerima air kehidupan itu, sehingga dia berubah hidupnya. Dia tidak lagi takut kepada masyarakat. Dia langsung memberitakan bahwa Mesias sudah datang, bahwa Yesus Kristus sudah datang. Bahkan dia berani untuk memberitakan tentang pengalamannya
bertemu dengan Yesus. Karena mereka dulu menyembah di mana? Di gunung-gunung. Nah, ini satu hal yang dikatakan bahwa pemberian Yesus itu adalah yang manis, tetapi pemberian dunia ini yang pahit. Kalau minta di dalam dunia ini, maka kepahitan yang datang. Ya, karena itu banyak orang yang saat ini mempunyai kepahitan. Ada akar pahit yang nggak bisa hilang. Ya, walaupun dia sudah percaya Yesus, tapi pada saat itu masih tersimpan dalam hatinya yang terdalam. Ya, ada kan? Sehingga kalau ibu-ibu marah itu kan, kalau ibu marah kadang-kadang itu sudah masalah 10 tahun bisa terungkit. Dulu kamu begini, diungkit lagi, dulu kamu begini, padahal udah dilupakan. Katanya Yesus sudah tuntaskan, tapi dihitung terus, ingat terus. Ini adalah suatu hal. Kalau ada seperti itu harus dibereskan. Karena itu masih tersimpan yang terdalam dalam hati kita. Ya kan? Padahal kita sudah mungkin. Tapi satu ketika ini muncul. Apalagi kalau umpamanya orang tua atau suami istri berkelahi. Kalau enggak bawa orang ketiga enggak puas. Ya kan? Dasar bapakmu begini. Bapaknya enggak tahu apa-apa. Mamanya enggak tahu apa-apa. Tapi ini bisa terjadi. Sampai apa? Dia puas. Setelah dia puas, iblis ketawa. Kan? Kita sudah menyakiti. Ini terjadi dalam hidup kita. Sehingga pada saat mengatakan saya haus, dikasih anggur, dikatakan anggur asam, enggak jalan keluar. Kan? Inilah nubuatan yang harus dituntaskan Yesus di kayu salib. Dengan mengatakan dia haus, Yesus meminta tentara Romawi untuk memberi dia anggur asam. Yang merupakan, dikatakan yang merupakan minuman yang biasa disediakan untuk terhukum pada saat penyaliban. Dengan menyatakan dia haus, Yesus telah menggenapi nubuatan ini. Digenapi nubuatan. Jadi seluruh di dalam perjanjian lama yang dinubuatkan tentang Mesias diselesaikan di kayu salib. Jadi apa yang dinubuatkan para nabi, apa yang dibuatkan para nabi digenapi di dalam di perjanjian baru, yaitu di kayu salib. Jadi Yesus mengatakan ketujuh itu untuk menggenapi di dalam perjanjian lama. Digenapi kan? Ini. Jadi penggenapan itu di dalam di kayu salib. Lihat yang keenam. Yang keenam. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkata, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus, ini dikatakan Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Artinya Yesus tidak setengah-setengah di dalam misinya. Dia menyelesaikan misinya dengan bagus. Dia sudah selesai. Apa yang telah dinubuatkan para nabi, dia genapi di dalam perjanjian baru itu di salib. Dia katakan sudah selesai. Yesus bekerja bukan setengah, tapi diselesaikan di kayu salib. Ya. Kata-kata terakhir Yesus berarti bahwa penderitaannya telah selesai dan seluruh pekerjaan Bapaknya telah diberikan kepadanya, diselesaikan. Penderitaannya selesai. Jadi ada batas penderitaan. Ya. Kalaupun kita menderita di dunia ini, biarlah ada batasnya. Ada batasnya nanti kita bersama-sama dengan Yesus di surga. Ya kan? Menderita sedikit biarlah gak apa-apa. Ya kan?
Ada sesuatu, nggak apa-apa lah. Ini kita syukuri. Sehingga apa? Sehingga kita menyelesaikan. Akhirnya penderitaannya selesai. Luar biasa ini ya. Yaitu mereka memberitakan Injil, melakukan berbagai mujizat yang diselesaikan oleh Yesus selama hidupnya. Dia memberitakan Injil. Dia menceritakan tentang Mesias, tentang dirinya. Injil itu adalah boleh dikatakan bahwa Yesus telah mati, bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini adalah Injil. Dia menyelesaikan. Nah, ini sebenarnya adalah tugas kita yang diberikan oleh Yesus kepada kita di hari Jumat Agung ini. Kita harus memberitakan tentang kasih Tuhan kepada semua. Kita menyelesaikan. Berbagai mujizat dilakukan oleh Yesus. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati bisa bangkitkan. Ini yang dilakukan Yesus. Dilakukan keselamatan yang dan mengerjakan keselamatan kekal bagi umatnya. Telah dilakukannya, telah tercapai, telah terpenuhi semuanya. Telah tercapai semua. Ini adalah hutang dosa telah lunas dibayar. Jadi hutang dosa telah lunas dibayar. Jadi orang yang sudah percaya Yesus Kristus, dosanya telah ditanggung, dipikul di kayu salib. Enak kan? Dosa kita diampuni. Kalau ada papan tulis yang berisi tinta dihapus gitu, nggak kebaca lagi. Dosa-dosa kita. Jadi dosa kita pada saat kita percaya Yesus itu sudah dihapuskan. Tetapi kadang-kadang si iblis mengingatkan. Padahal sudah dihapus. Udah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Enak dong orang Kristen, enak. Tinggal apa? Jika kita mengaku dosa kita dikatakan, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Tinggal kita mengaku. Enak dong, ya enak. Karena Yesus telah menyelesaikan di kayu salib. Hutang kita telah lunas dibayar. Apalagi kan? Kalau umpamanya saya punya hutang ke Bu Pur, ya, ada yang melunasi kan, dia nggak tagih lagi ke saya, ya kan? Masa dia hutang, masa bayar hutangmu lagi? Enggak, karena udah dilunasi kan. Ada yang melunasi, saya nggak punya hutang lagi. Nah ini masalahnya. Jadi hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh darah Yesus. Ya, nanti pada saat kita perjamuan, kita harus ingat. Inilah pengorbanan Yesus. Tubuh dan darah yang dilambangkan. Pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang ketujuh, katakan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah ia berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus mati di salib. Yesus mati di salib. Kenapa Yesus harus mati di salib? Pada saat itu, boleh dikatakan sangat singkat itu, mati di salib. Kenapa? Dalam hukum dulu, kalau dia masih hidup, kalau orang yang disalib itu masih hidup, maka kakinya akan dipotong. Nih. Bahkan prajurit itu melihat penasaran, kenapa dia bisa mati? Maka ditombaklah ininya, ditombak. Sehingga keluar air dan darah. Ini membuktikan Yesus mati.
ditombak sehingga keluarlah air dan darah. Sehingga dia mengatakan, benar, dia sudah mati. Biasanya kalau penjahat itu, kalau dia nggak mati, dipatahkan kaki. Ya, berfungsi. Inilah. Baru di sini Yesus rela menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Hal ini menunjukkan bahwa dia akan mati dan bahwa Allah telah menerima pengorbanannya. Ya, yang mempersembahkan dirinya sebagai korban penebusan yang tak bercacat kepada Allah. Ini ya, bahwa Yesus itu mengorbankan nyawanya untuk kita. Ini Jumat Agung. Ibrani 9:14 katakan, betapa lebihnya darah Kristus yang olehnya Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, pada saat kita masuk dalam perjamuan kudus nanti, kita harus mengingat di saat-saat Jumat Agung ini, kita bisa merenungkan bagaimana penderitaan Yesus. Pada saat nanti kita makan roti ini, ingatlah bagaimana pengorbanan Yesus. Dia dicambuk, dagingnya tercabik-cabik. Bukan cambuk biasa, tapi cambuk yang ada ujungnya, ada kaitannya. Sehingga pada saat dicambuk, ditarik itu, dagingnya tertarik sedikit-sedikit. Ditarik lagi, cambuk lagi, tarik sedikit, ditamu lagi, tarik. Sehingga apa? Nubuatan Yesaya 53 itu benar. Rupanya pun tidak dikenal. Penderitaannya sungguh luar biasa. Dicambuknya bukan sekali, tetapi berkali-kali. Ya. Bahkan setelah itu, dia disuruh mengangkat salibnya. Pada saat dia mengangkat salibnya, dia jatuh. Dia angkat lagi, dia jatuh. Sampai kena mukanya. Sehingga boleh dikatakan mukanya berdarah semua. Karena itu ada yang menolong dia, Yusuf dari Amaratya. Dia memikul. Ada satu orang di sana pada saat di perjalanan. Dia memikul salib Yesus. Nah, salib itu saat ini dipikulkan kepada kita. Salib itu diberikan kepada kita, kita angkat salib Tuhan. Di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita, salib itu harus kita tanggung. Supaya apa? Supaya kita tetap mengingat Dia, mengandalkan Dia. Dengan perjamuan kudus. Mungkin Anda selama ini lelah. Mungkin Anda beban berat. Seperti yang dihadapi oleh Yesus. Tetapi Yesus mengajak, marilah kepadaku. Kita datang pada Jumat Agung kepada Yesus. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu, kita letih lesu saat ini. Menghadapi sakit penyakit kopi ini, kita mungkin merasa sedih. Kita gak bisa kemana-mana. Mungkin juga pada saat ini kita letih memikirkan kehidupan ini. Memikirkan pekerjaan. Memikirkan pemasukan. Ya, memikirkan pengeluaran. Kita mulai letih. Tidak lagi semangat hidup kita. Karena banyak tantangan. Sehingga kita merasa berat. Hidup kita itu merasa berat, mau melangkah berat. Kita susah melangkah, berbeban berat. Tapi apa kata Tuhan? Aku akan memberikan keringanan kepada tinggal kita.
Apakah kita mau menyerahkan semua letih lesu kita dan beban kita kepada Tuhan atau tidak? Tergantung. Kalau kita sudah mau menyerahkan, kita tinggalkan di gereja ini. Saya mau tinggalkan beban saya mau tinggalkan keletihan saya di sini. Setelah pulang nanti saya akan lupakan itu. Saya kasih kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Amin. Biar Tuhan yang bekerja. Letakkan di rumah Tuhan ini. Jangan diingat. Pasti Anda akan mengalami mujizat yang daripada. Tapi ingat, jangan diingat lagi ini masalahnya ini. Iblis selalu mengingatkan. Ya. Maka kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Kita akan nyanyikan pujian. Ya. Kita angkat pujian ya. Kita angkat pujian pada satu bukit jauh dari sini. Kita melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Pada saat kita menaikkan pujian ini, sebelum kita berdoa untuk perjamuan kudus, bisa dibagi rotinya, murasnya. Satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar dan dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ingat cintanya dan jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat dari kayu salib mengalir darah. Kita bangkit berdiri. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, di mana Dia telah mati. Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Katakan, ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu.
datang pada salib itu. Sebelum kita memasuki perjamuan, kita berdoa masing-masing. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, kita boleh bersyukur kepada Dia pada saat ini, karena Dia mau mati di salib untuk menanggung setiap dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang kamu alami saat ini, apapun yang kamu derita saat ini, katakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Karena Tuhan Yesus sebelum disalib, Dia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya untuk persiapan untuk penderitaannya di kayu salib. Dan juga itu sudah Tuhan selesaikan saat ini. Dan kita pada saat kita mengikuti perjamuan ini, kita harus melihat pengorbanan Yesus. Penderitaan kita belum seberapa dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Sehingga Tuhan tahu setiap penderitaanmu. Tuhan tahu setiap masalahmu. Tuhan tahu setiap keinginanmu. Karena itu melalui perjamuan ini, kita bisa mengatakan segala perasaan kita kepada Tuhan Yesus. Pada saat perjamuan kudus, Tuhan Yesus mengambil roti dan mengangkatnya. Dan Dia mengucap syukur kepada Bapa. Dia mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosamu. Ingatlah bahwa pada saat engkau memakan roti ini, bahwa tubuh Tuhan Yesus telah diberikan kepadamu. Ini adalah supaya setiap kita melakukan perjamuan kudus ini, supaya ini menjadi peringatan bagi kita. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat itu Dia mengambil cawan dan mengangkatnya ke atas. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, inilah darah yang telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat engkau meminumnya, ingatlah bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan supaya kita dikuduskan oleh Tuhan. Karena Ia katakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-biru yang Kau telah sembuh, oleh darah Yesus kita boleh dipulihkan.
Oleh darah Yesus kita boleh disucikan. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh kembali mengingat firman Tuhan. Bagaimana perkataan Yesus disalib. Dan juga kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami. Sebagai kami orang percaya juga akan mengalami penderitaan demi penderitaan. Tapi kami tahu bahwa semuanya itu telah Tuhan tanggung di kayu salib. Karena itu Tuhan, kami bersyukur pada saat ini. Dari sekian banyak orang kami dipilih untuk Tuhan selamatkan. Biarlah Tuhan boleh senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyerahkan seluruh masalah hidup kami, seluruh persoalan hidup kami. Kamu mau tinggalkan di tempat-Mu ini Tuhan. Sehingga sepulang dari tempat ini Tuhan, kami mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Kami memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga kami Tuhan terus menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian kami, biarlah segala syukur kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ibu Ros yang pimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah melalui menjalankan ibadah kami dari awal sampai pertengahan. Kami bersyukur melalui perjamuan kudus ini juga kami boleh mengingat kembali akan karya Engkau yang begitu hebat, begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Melalui kematian-Mu, Engkau mengampuni segala dosa umat manusia dan menyelamatkan kami untuk memiliki hidup yang kekal. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memberinya. Dan biarlah persembahan ini terkumpul untuk dan demi kemuliaan nama-Mu juga. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi yang bertugas kami persilakan. Terima kasih kalau saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan warta. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang sudah menyempatkan waktu ya untuk beribadah di Jumat Agung ini. Saya tadi di rumah dan kemarin juga berdoa kepada Tuhan supaya gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun berada gitu ya di muka bumi ini supaya ada kesempatan untuk beribadah.
mengingat kemarin ya peristiwa ketika di Sulawesi ya Pak Saud ya, Sulawesi Tengah, ada gereja di situ ada bom. Ya, kita tidak tahu tujuannya apa, tapi yang jelas saat ini kita bersyukur masih bisa memperingati kematian Yesus dengan cara mengadakan perjamuan kudus. Ya, terima kasih juga untuk Pak Saud yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan kepada rekan-rekan semua yang sudah melayani. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak pengumuman warta jemaat hari ini. Tanggal 1 April ya 2021. Persembahan yang kita peroleh kemarin hari Minggu tanggal 28 Maret adalah totalnya 275.000. Terima kasih bagi yang sudah memberikan persembahan, Tuhan memberkati. Bagi yang belum pun, Tuhan pasti memberkati kita semua ya. Selanjutnya, nah ini dia ulang tahun ini ya dari Ibu Yani tanggal 9 Maret. Selamat ulang tahun Ibu, Tuhan Yesus memberkati dan terus memberikan kesehatan. Lanjut, ulang tahun juga Pak Pur 21 April atau 14 ya? Belum diubah ya, nggak apa-apa. 14 April kita akan memperingati juga mengingat kelahiran Kaleb Adi Pramono. Ya, selamat ulang tahun Kaleb. Walaupun belum waktunya, tetap semangat belajar dan setia mengikut Tuhan. Selanjutnya, tanggal 25 Maret kemarin kita juga memperingati hari pernikahan dari Chandra Simamora dan Rindu Hutasoid. Selamat ya kepada Chandra Simamora dan Rindu yang sudah sekian tahun ya Bu ya mengarungi pernikahan keluarga. Oke, selanjutnya 24 April akan mendatang juga kita akan memperingati hari pernikahan dari Roni dan Jojo. Ya, selamat kepada Roni walaupun tidak hadir tempat ini. Mereka juga bagian dari keluarga kita di tempat ini ya. Selanjutnya 29 April. Nah, di sini juga kita akan memperingati pernikahan dari penggembala sidang kita Pak Yopi Ratu dan Ibu Mariani Ratu. Selamat Pak Yopi, Tuhan tetap memberikan kesehatan, kebahagiaan di dalam keluarga Bapak, dan biarlah Tuhan Yesus nantiasa memberikan semangat dalam mengarungi hidup di usia yang semakin bertambah tua ya. Kembali lagi kita akan memiliki beban doa ya, dan itu bagian dari napas hidup kita sebagai orang Kristen. Berdoa adalah napas kehidupan kita. Untuk jadwal kebaktian minggu besok tanggal 4 April, WL-nya Saudari Deborah, singersnya seperti biasa Natalia dan Indri, keyboardnya Leo, ya saya bisa sebutkan Samuel, Jojo, Tio, dan Ibu Mei Siani ya untuk melayani di dalam menerima persembahan, dan Pendeta Alex juga untuk pengumuman dan warta. Selanjutnya, nah Bapak Ibu seperti biasa pendeta kita, gembala sidang kita Pak Yopi menyiarkan renungan firman Tuhan setiap pagi hari Minggu, yaitu pukul 7. Bagi yang sempat silahkan mendengarkan. Bagus juga ya kita bisa mendengarkan. Selanjutnya, nah inilah pokok doa kita. Biarlah kita tidak jemu-jemu berdoa untuk bangsa dan negara, gereja EMC Menara Pengharapan khususnya pandemi COVID-19, pelayanan misi, jemaat yang berulang tahun, pergumulan dan kesehatan jemaat, jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan Bapak Gembala dan Ibu Gembala, pelayanan para hamba Tuhan, kesehatan Michael, pemulihan kesehatan Ibu Lili, dan pelayanan Pendeta Nelson di Kuningan. Ya, suami saya tadi siap-siap mau berangkat, dan tadi saya tanya sudah berangkat. Ya, mohon dukungan doanya supaya pelayanan ini benar-benar
sebuah kesempatan yang mulia ya bagi suami saya untuk bisa memberitakan Injil, memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Saya wanti-wanti hati-hati di jalan karena cuaca juga ya Bapak Ibu. Pancaroba ini kadang-kadang lebih sulit untuk diprediksi. Kadang-kadang kayak saya setiap hari kena hujan gitu ya pergi, terus pulangnya juga kena hujan pergi. Jadi kesehatan juga kurang mendukung kadang-kadang. Nah tapi biarlah apapun itu Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Nah Bapak Ibu mari kita berdoa bersama-sama, sehati sepikir menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih dan anugerah-Mu lah kami boleh ada di tempat ini untuk beribadah bersama-sama saudari seiman kami. Kami bersyukur dari awal Tuhan sudah menyertai kami dan memimpin ibadah kami. Dan pada saat ini juga Tuhan kami bersehati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami dari beberapa bidang aspek kehidupan. Kami tahu Tuhan, kehidupan ini tidak semakin baik, justru semakin sulit. Kami tidak bisa memprediksi dengan pasti bagaimana keadaan ekonomi, politik, keamanan, bahkan pendidikan, bidang pendidikan pun ya Tuhan begitu tidak menentu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami. Engkau selalu menyatakan kasih-Mu, rahmat-Mu, bahkan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah anak-anak-Mu boleh merasakan, boleh melihat bahwa Engkau ada, Engkau hidup. Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau pasti memulihkan bangsa kami. Dan kami rindu Tuhan, di negara Indonesia ini semakin banyak orang yang bertobat datang kepada Tuhan. Semakin banyak orang-orang memiliki hati untuk memberitakan firman Tuhan. Supaya bangsa ini, bangsa yang penuh dengan kasih Allah. Bangsa yang penuh dengan menyatakan kasih Allah kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap program, pergumulan, masalah yang dihadapi oleh bangsa kami. Dari pemerintahan teratas sampai terbawah, kami percaya Tuhan pun terlibat untuk menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pemerintahan. Biarlah mereka boleh melakukannya dengan kasih, dengan penuh tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, di mana mereka hidup di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk Gereja Menara Pengharapan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan masih bisa memakai tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyediakannya bagi kami untuk beribadah. Dan tolonglah kami untuk selalu mengucap syukur atas semua itu. Karena tidak semua anak-anak-Mu bisa beribadah memiliki tempat yang nyaman, memiliki tempat yang aman. Mereka begitu sulit untuk mendirikan gereja, beribadah di suatu tempat, karena begitu tantangan yang mereka hadapi pun. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau pun mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk perkembangan pertumbuhan iman kerohanian jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus nantiasa bekerja di dalam hati mereka. Melalui puji-pujian, penyembahan, persekutuan pribadi dengan mereka dengan Engkau, dan melalui firman Tuhan yang mereka dengarkan, biarlah mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mengenalkan hidupmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu, pemeliharaan-Mu yang Engkau nyatakan hari demi hari kepada jemaat-Mu di tempat ini secara khusus. Kami juga berdoa buat pergumulan setiap keluarga demi keluarga, baik itu pergumulan masalah ekonomi, pekerjaan, pendidikan, pelayanan, atau apapun juga ya Tuhan. Kami percaya Engkau pun turut campur tangan untuk menolong mereka. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun, baik yang akan mendatang, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, baik yang sudah ataupun yang akan mendatang. Kami percaya Engkau selalu menyertai, memelihara kehidupan mereka. Engkau selalu menyatakan pertolongan-Mu terhadap pergumulan yang mereka hadapi. Berikan kesehatan, semangat hidup kepada mereka ya Tuhan, dan rasa ucapan syukur di dalam hati mereka, karena Engkaulah yang senantiasa memberikan kesempatan hidup kepada mereka. Kami juga berdoa buat Michael, buat Ibu Lili yang masih dalam tahap
penyembuhan, pengobatan melalui sakit yang mereka alami. Tuhan, kami tahu Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tahu apa yang terbaik buat mereka. Engkau selalu menolong mereka melalui dokter-dokter, obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah itu menjadikan jalan kekuatan bagi mereka secara fisik, kesehatan secara fisik, dan kelanjutan hidup mereka. Tuhan, kami berdoa khususnya buat jemaat-jemaat yang sudah lama tidak hadir ke tempat ini. Tuhan tahu apa yang mereka hadapi, Tuhan tahu apa yang mereka alami. Tapi kami yakin Tuhan selalu mengasihi mereka. Tuhan selalu memberikan kekuatan iman kepada mereka. Kemanapun mereka beribadah Tuhan, baik melalui gereja-gereja, Tuhan taruhlah kepada mereka bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan, juru selamat mereka secara pribadi. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang mengangkat mereka dan yang memulihkan kehidupan mereka. Kami berdoa buat pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam gereja GMC secara keseluruhan. Tuhan tolong pelayanan mereka. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, keberanian kepada mereka untuk menyatakan kasih Tuhan. Walaupun mungkin mereka mengalami banyak tantangan, tetapi bersama Engkau Tuhan, pelayan-pelayan hamba-Hambamu semakin Engkau nyatakan melalui iman mereka, melalui kesungguhan hati mereka untuk mencari jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Secara khusus juga Tuhan buat Pak Nelson yang sekarang sedang di perjalanan menuju kepada Kuningan. Tuhan yang menyertai, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan yang memperlancar setiap perjalanan. Tuhan tolonglah kendaraan yang dipakai pun supaya dalam keadaan baik, tidak ada kerusakan sekecil apapun. Dan ketika Pak Nelson sampai di Kuningan, biarlah disambut dengan sukacita oleh setiap orang-orang yang dia kunjungi. Pelayanannya biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menyatakan Yesus Kristus, terutama di dalam momen kematian-Mu di kayu salib sebagai jalan keselamatan dan pengampunan dosa bagi setiap umat manusia. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan, mempercayakan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan doa-doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Biarlah firman Tuhan yang didengarkan tertanam dalam hatimu dan engkau lakukan dalam kehidupanmu. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih setia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ah
kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pagi hari ini. Kiranya ibadah kami ini boleh menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Sebentar juga kami akan undur dari tempat ini Tuhan Yesus, biar Engkau sertai kami dalam perjalanan kami. Tibakan kami di rumah kami dengan penuh sukacita dan damai yang daripadamu. Dan kami percaya minggu depan Engkau akan pertemukan kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.